Innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tahsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, sebuah tempat yang senantiasa berkarya buat bangsa dan negara, yang semoga Allah Jalla wa Ala memberkahi usaha semua bapak-bapak dan saudara-saudara kita yang bertugas di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dan bertemu di tempat ini, maka kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemukan dan mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini pada kesempatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita semuanya di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita juga memohon kepada Allah agar Allah Jalla wa Ala memasukkan kita dari hamba-hamba yang Ia kecualikan di dalam firman-Nya, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, kasih mengasihi di dunia ini, di hari kiamat mereka semua akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Ketika di dunia mereka bergaul, mereka berteman, dan mereka saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang munkar. Juga di dalam sebuah hadis qudsi Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Sungguh telah pasti cintaku kepada mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka saling duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya syukran jazila, terima kasih yang sebesar-besarnya yang ingin saya ucapkan kepada Bapak Komandan beserta jajaran beliau yang ada di tempat yang mulia ini. Demikian pula teman-teman dari MBI serta yang lainnya yang telah menjadi sebab saya dapat berkunjung ke Bandung secara umum dan ke tempat ini di sore hari ini yang sangat bermanfaat, yang senantiasa berkarya buat bangsa dan negara. Maka mudah-mudahan upaya antum ini menjadi sebab terjalinnya tali persaudaraan di antara kita, yang kita memohon kepadanya akan tetap Allah abadikan sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebuah aktivitas yang semua manusia melakukannya adalah aktivitas safar, berpergian. Dalam bahasa Arab disebut dengan safar. Safar itu dari kata asfara yasfiru. Dia berarti menampakkan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Karena dengan safar itu seorang itu bisa terlihat kekurangannya. Makanya ketika ada orang yang ingin menjadi saksi di hadapan Umar bin Khattab terhadap seseorang, maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepadanya, apakah kamu pernah musafir bersama orang ini? Apakah kamu pernah safar sama dia? Maka dia menjawab, tidak. Maka Umar menjawab, kalau demikian aku tidak menerima persaksianmu, karena kamu belum tahu persis ini orang. Karena dengan safar, kekurangan-kekurangan yang belum terlihat oleh kita, di saat kita bergaul dengannya di luar safar, itu akan nampak dalam safar. Oleh karena itu safar disebut dengan safar, asfara yusfiru safran, menyingkap sesuatu yang tak nampak. Oleh karena itu nanti akan kita lewati di antara adab dalam safar itu agar kita mencari orang yang amanah bersama kita. Karena ketika safar, kekurangan-kekurangan kita semuanya akan keluar. Tatkala teman kita dalam safar adalah orang yang tidak amanah, tentu dia akan nyanyi nantinya setelah pulang dari safar, apalagi setelah clash sama kita. Baik ya.
Dan alhamdulillah Islam adalah agama yang sangat sempurna. Semua permasalahan dalam agama ini telah ada bimbingannya. Alangkah benarnya apa yang Allah firmankan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Surat Al-Maidah ayat ketiga. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Maksud hari ini, ayat ini turun di Haji Wada di hari Jumat dan Nabi sedang wukuf di Arafah. 80 hari setelah ayat ini turun, Nabi besar kita SAW diwafatkan oleh Allah. Dan setelah ayat ini turun, tidak ada lagi pembahasan dan halal dan haram. Maka Allah firmankan, hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Islam agama yang sempurna. Telah memberikan bimbingan dan wejangan untuk kita dalam hal-hal yang mungkin kita menganggap itu perkara sepele. Sebagai contoh misalkan, keluar masuk WC untuk buang hajat, buang kotoran kan perkara sepele, masalah kecil, ya kan? Masuk ke WC untuk buang kotoran yang najis. Rupanya ada bimbingan khusus dari Nabi. Ada zikir khusus yang boleh anjurkan. Bahwa beliau kalau masuk WC doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Doa keluar WC ghufranaka dari Aisyah radhiyallahu anha riwayat al-Imam Abu Daud. Ada bimbingan khusus. Ada zikir khusus. Padahal masuk WC kan masalah sepele, masalah kecil. Kita masuk ke dalamnya untuk buang kotoran yang najis. Kalau masuk masjid ada zikir keluar masuknya, okelah, memang masjid rumah Allah, ya kan? Rupanya masuk WC pun ada tuntunan khusus dari Nabi SAW agar kita masuk dengan tangan kiri, dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Ada zikir khusus untuk masuk dan zikir khusus untuk keluar dari WC. Contoh lainnya, ketika kita melihat angin datang, kan hal yang biasa, sesuatu yang selalu terjadi, ada angin. Rupanya ada zikir khusus. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Demikian juga kalau kita ingin masuk ke sebuah desa, ada zikir khusus. Bahkan ketika kita ingin melampiaskan hawa nafsu kita terhadap pada istri kita, rupanya juga ada zikir khusus. Ada tuntunan khusus dari Nabi. Apa zikir ketika kita ingin mendatangi istri kita? Ya sampai tahunya nikah aja nih, zikirnya nggak tahu, main hantam aja. Udah selesai baru ingat zikirnya. Apa zikirnya? Allahumma jannibna minasyaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Bukan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Salah pula nanti kan. Istri bilang emangnya gue WC apa? Kok baca ya doa masuk WC? Ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Padahal secara logika kita sedang melakukan pelampiasan hawa nafsu. Rupanya ada zikir khusus dari Nabi SAW. Ada tuntunan khusus. Yang apabila doa ini kita bacakan ketika kita mendatangi istri kita, kata Nabi SAW, فَإِذَا وُلِدَ لَهُ الْوَلَدْ لَمْ يَضُرَّ الشَّيْطَانُ شَيْئًا. Kemudian Allah anugerahkan untuknya seorang anak dari hubungan yang mereka lakukan di malam itu, maka anak tersebut tidak akan pernah diganggu oleh syaitan. Apalagi perkara-perkara yang lebih besar dari itu. Makanya kalau kita mau jujur dalam beragama, apa yang sudah ada saja demi Allah kita nggak akan mampu melakukannya secara sempurna. Saya maupun kawan-kawan semuanya. Nggak akan mampu kita. 24 jam ini penuh dengan syariat zikir. Itu baru dari sisi zikir. Belum lagi dari sisi salat sunnahnya. Kalau yang sudah ada saja kita tidak mampu melakukannya secara maksimal dan sempurna, maka untuk apa melakukan hal-hal yang sama sekali tidak ada petunjuk. Tidak ada anjuran dalam agama ini. Sebagai contoh misalkan, tiba-tiba sekarang ada seorang prajurit, seorang anggota TNI bertugas di sini melakukan sebuah aktivitas dari pagi sampai sore tanpa perintah dari komandan dan tanpa petunjuk dari komandan. Setelah itu dia minta ke komandannya untuk mengapresiasi kerjanya. Kira-kira diberikan nggak? Hah? Tidak. Walaupun yang dia lakukan bisa jadi bagus, tapi tanpa petunjuk, tanpa perintah, nggak akan diapresiasi oleh komandannya, oleh institusinya. Maka demikian pula agama ini. Nggak akan dia tidak akan diterima amalannya, tidak akan diberikan pahala oleh Allah apabila dia melakukan sebuah ibadah tanpa tuntunan, tanpa perintah dari agama ini.
Nah, karena kewajiban kita dalam beragama mengikuti. Apabila dalam sebuah institusi seorang anggota kewajibannya hanya mengikuti petunjuk saja, kenapa dalam bab agama dia nggak bisa seperti itu? Maunya mikir sendiri, maunya yang penting kan baik, lakukan saja. Dalam aktivitas suatu institusi saja itu nggak terpuji sikap seperti itu. Kenapa? Karena secara tidak langsung dia tidak menghormati SOP yang sudah ada dalam sebuah institusi. SOP yang sudah dibuat ratusan tahun atau puluhan tahun oleh orang-orang yang cerdas, oleh komandan yang sudah sekolah tinggi. Tiba-tiba datang dia bekerja di luar SOP. Kemudian minta untuk diapresiasi. Tentu institusinya nggak akan memberikan apresiasi untuk dia. Demikian pula dalam agama ini. Nah, di antara bukti agama kita ini sangat sempurna adalah adanya tuntunan khusus dalam masalah safar, berpergian. Ada tuntunan-tuntunan dan adab-adab yang dianjurkan dalam safar, yang hendaknya dan seyogyanya bagi seorang muslim merealisasikannya agar safarnya tersebut menjadi berkah, agar safarnya tersebut menjadi salah satu dari pintu syurga dan bernilai ibadah kepada Allah, karena memang kita tidaklah diciptakan kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Banyak perkara-perkara, aktivitas-aktivitas yang sebenarnya itu bisa bernilai ibadah kalau kita melakukannya dengan ilmu. Tapi sebaliknya, ada aktivitas-aktivitas mulia bisa menjadi sia-sia tatkala niat seseorang tidak lurus. Sebagai contoh misalkan, melakukan perjalanan, safar, atau dengan bahasa antum sekarang touring, itu kan sebuah hal yang biasa. Sebenarnya bisa menjadi nilai ibadah tatkala dimasukkan ke dalamnya tujuan-tujuan rahmat, nilai-nilai ibadah. Maka sebagian ulama menyatakan adatu ahli al-ghaflah ibadah, ya. Adatu ahli al-ibadah ibadah, wa ibadatu ahli al-ghaflah adat. Aktivitas yang itu hal biasa, aktivitas biasa itu terkadang bisa bernilai ibadah tatkala yang melakukannya itu berniat ibadah. Misalkan ada orang melakukan perjalanan, dia touring dari sini misalkan ke Jogja. Di perjalanan sudah mereka tentukan titik kita berhenti. Kita berhenti di rumah ini, tujuan kita saling sambil mengunjungi saudara kita, dapat nilai pahala ziarah yang tadi hadisnya telah kita dengarkan, dapatkan kecintaan Allah Jalla wa Ala. Ya, atau sambil kajian, atau sambil bakti sosial dan seterusnya, bisa bernilai ibadah. Demikian pula sebaliknya, suatu yang dia bisa bernilai ibadah tatkala dia melakukan yang tanpa niat ibadah malah menjadi amalan yang sia-sia. Maka agar safar yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah, mendatangkan berkah dan dapat menjadi salah satu dari pintu syurga buat kita semuanya, maka hendaknya kita merealisasikan, mengindahkan beberapa adab yang telah dituntun dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di hadapan saya ada sebuah kitab yang ditulis oleh guru kami almarhum rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi Al-Abdali. Judul kitabnya Adabus Safar, adab-adab, etika, kiat-kiat dalam safar. Nah, karena waktu kita yang singkat, maka insyaAllah ta'ala saya berusaha untuk menyingkatnya. Berapa menit waktu? Sampai jam berapa kajian kita? Sampai 16.30. Baik. Adab yang pertama, agar jumlah musafir itu 3 orang atau lebih. Minimalnya 3 orang. Bukan berarti tidak boleh safar sendirian. Tapi dianjurkan agar ketika kita mau safar, mau touring dengan mobil kah atau dengan motor kah, usahakan paling sedikit jumlah kita 3 orang. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Huma Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rakibu syaitan war-rakibani syaitani wa thalathatu raqabun." Orang yang berpergian sendiri itu korban setan. Betul nggak? Betul. Apalagi melewati tempat-tempat maksiat, iman lemah, sendirian, nggak ada ustaz, aman. Torinya ke kota-kota yang pintu-pintu maksiat
terbuka lebar. Diskotik di mana-mana. Bahkan sebagian diskotik itu saya melihat bersampingan dengan masjid. Niatnya ke masjid, salah masuk, pura-pura salah masuk ngantuk. Kok masuk ke dalam? Udahlah qadarullah nih. Berdalil pula lagi. Qadarullah masuk ke diskotik, tujuannya ke masjid. Udahlah habis nih banyak istighfar, nanti malam sholat tahajud. Dapat bisikan oleh syaitan. Masuk pula bisikan dari syaitan, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dia lupa ayat-ayat Al-Quran yang bunyi Allah Maha keras siksaannya. Yang namanya ketika sendirian, iman lagi lemah, pintu zina terbuka di depannya. Dan dia sendirian. Dia sendirian. Sudah sendirian digoda oleh seorang wanita seperti seorang wanita menggoda Nabi Yusuf. Gimana nggak jatuh? Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Yusuf digoda oleh istri raja. Istri raja Mesir. Wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta lak. Dia tutup pintu rumahnya, jendela-jendela, kemudian dia persilahkan Nabi Yusuf, silahkan kamu berzina dengan saya. Tapi Nabi Yusuf karena Nabi Allah dijaga oleh Allah. Karena beliau takut kepada Allah, beliau mengingat keesaan dan kebesaran Allah, maka beliau meninggalkannya. Kemudian Allah menyatakan, wa kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami selamatkan Yusuf dari zina yang ditawarkan untuknya. Karena dia adalah hamba-hamba kami, dari hamba-hamba kami yang diberikan keikhlasan, rasa takut kepada Allah Jalla wa Ala yang luar biasa. Nah, kalau kita sendirian digoda seperti itu, istri raja Mesir lagi. Jangankan istri raja, kalau di Mesir itu pengemis Mesir raja bisa runtuh jenggot kita kalau sempat goda kita. Runtuh jenggot ini, pulang dari Mesir udah hilang. Kenapa? Kena angin. Runtuh jenggot ini. Apa ini raja Mesir yang menggodanya? Mungkin kalau raja Somalia yang goda kita, kita ingat neraka nih, neraka. Tapi kalau raja Mesir, istri raja Mesir yang goda kita, runtuh nih jenggot. Ya, ingatnya apa? Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, qadarullah. Bulan depan juga umroh kok. Sanalah nanti banyak-banyak istighfar sama Allah. Datang pula bisikan syaitan. Ya kan? Kalau sendirian digoda oleh Allah, diuji oleh Allah seperti Allah menguji Nabi Yusuf. Gimana kamu selamat? Istri raja Mesir, pengemis Mesir aja bisa meruntuhkan jenggot kita. Ya, kumik bisa langsung berdiri. Ya, apalagi istri raja Mesir. Gak ada orang Mesir yang hidungnya angka 8. Ya, jelek-jeleknya orang Mesir hidungnya angka 7. Ya. Nah, kalau sendirian jatuh kita. Ya kan? Kalau yang menggodanya seperti kita sebutkan tadi, istri raja Somalia, mungkin walaupun sendirian istiqomah kita, ya kan? Ya, memang istiqomah di akhir zaman seperti menggenggam bara api. Karena yang godanya istri raja Somalia. Tapi kalau sempat yang menggodai istri raja Mesir, lain lagi bisikannya. Ya. Bisikannya innallaha ghafurur rahim, bisikannya qadarullah, yang penting bukan syirik dan bid'ah, nanti kan diampuni oleh keutamaan-keutamaan ini dan itu. Maka Nabi anjurkan ketika safar jangan sendirian. Seperti tadi nanti masuk ke masjid, salah pintu, masuknya ke diskotik yang di samping masjid. Tapi kalau dia berdua, ada yang negur. Itu pun kata Nabi, warraqibani syaitan. 2 orang pun masih mudah menjadi korban syaitan. Pergi berdua, imannya sama-sama lemah. Ya, bahkan dalam hati sambil nunggu siapa yang duluan ngajak nih. Sini mau maju, mau masuk, aduh, gimana sih? Mau nggak ya? Ya gini juga demikian. Begitu ngajak, langsung ya qadarullah, kita juga mau gimana lagi? Ya, iman juga lagi lemah, bro. Ya, mudah-mudahan lah setelah ini Allah menerima taubat kita. Ana juga bulan depan rencana mau umroh kok, katanya. Karena 2 orang sama-sama lemah imannya. Kata Nabi, 3 orang baru terjaga. Kalau 3 orang, 2 orang mungkin mau ada keinginan yang jelek, 1 orang akan mundur. Ingat mati, bro. Ingat, bro, gempa hampir tiap hari, bro. Jangan sampai gempa datang ente di dalam diskotik, bro. Ya, ditelan sama gempa ente bersama pelacur. Kamu ditelan sama gempa dalam keadaan di tanganmu khamar. Kamu ditelan oleh gempa dalam keadaan kamu berjudi. Nauzubillah min dzalik. Gak jadi. Ya, walaupun mungkin syaitan memberi bisikan dalam hatinya, nyesal gua bawa ustaz nih. Kemana-mana diceramain mulu, bukan cuma di masjid ceramahnya. Tapi selamat.
agama kita. Karena kalau sempat mati dalam keadaan suul khatimah, selesai jemaah. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Baik, buruk. Mati dalam keadaan buruk. Itu yang dihitung oleh Allah. Innamal a'malu bil khawatim. Hadits riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Sahl bin Sa'id radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Dia mati dalam diskotik, maka dibangkitkan, Allah perlihatkan bahwa dia mati dalam keadaan diskotik. Dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, manusia yang pernah hidup di dunia ini akan melihat dia dibangkitkan dengan kondisi seperti itu. Walaupun setelah itu, setelah mati dia dimandikan, dia dikafankan, kemudian disolatkan. Tetap ketika dibangkitkan sesuai dengan kondisi bagaimana dia dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini adab yang pertama. Ini petuah dari Nabi SAW yang pertama dalam safar, agar kita safar bertigaan paling sedikit, ya. Lebih banyak maka lebih bagus. Kalau kita sendirian, ini akan lebih mudah menjadi korban syaitan. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Pintu maksiat di mana? Di zaman kita saja aja ada yang menyatakan, saya tidak menyatakan, ada yang menyatakan ke saya di sebuah kota, Ustaz di sini, ya. Ini sebuah kalimat mungkin agak tabu, tapi ini gambaran bagaimana dahsyatnya pintu maksiat di tempat tersebut. Paha, ya, sebagian kalangan itu lebih murah daripada paha ayam katanya. Berarti kan luar biasa. Apalagi sekarang aplikasi yang bisa menjerumuskan seseorang kepada pintu zina. Orang ingin berzina sekarang nggak perlu dia keluar rumahnya, tidak perlu keluar dari hotel. Untuk ke diskotik, hanya menekan satu tombol, dia bisa langsung memesan dan mereka bisa langsung datang ke kamarnya, tidak ada yang melihatnya. Kalau dia sendirian, habis dia. Kalau berdoa, masih mudah juga untuk dikorbankan oleh syaitan. Bahkan bisa sambil repe-repe lagi. Ini awak ada 50.000, kau nambahlah dikit lagi. Tapi kalau bertiga, lebih tertahan. Akan saling mengingatkan, apalagi salah satu dari 3 orang atasan, ya kan? Atau ustaz. Ya, atau ustaz, ada yang lebih berilmu. Ya. Tapi kalau kita sendirian jamaah, mudah jatuh ke dalam lubang maksiat, zina, khamar, dan yang semisal dengannya. Adab berikutnya, apabila mereka safar bertiga, maka hendaknya salah satu di antara mereka diangkat sebagai amir safar. Sebagai amir safar, pimpinan dalam safar, sebatas dalam safar saja. Untuk kemaslahatan safar, agar tidak terjadi kecekcokan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza kharaja salathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Apabila ada 3 orang melakukan perjalanan safar, maka hendaknya salah satu di antara mereka diangkat sebagai amir. Ya, diangkat sebagai amir, dan maslahatnya sangat besar. Betapa sering dalam sebuah touring terjadi kecekcokan. Sebelum touring mereka baik-baikan luar biasa. Pulang touring saling tersinggung. Malah tidak baik-baik lagi hubungannya. Kenapa? Di antaranya sebabnya perselisihan pendapat dalam perjalanan. Si A berpendapat kita makannya di rumah makan Sunda saja. Si B jangan, rumah makan Padang aja. Yang satu lagi jangan, kita warteg aja. Cekcok dalam safar. Tapi kalau sudah ada amirnya, si amir yang memutuskan. Touring kita ini dari sini sampai ke Jogja, titik berhenti kita ini. Yang akan kita lakukan ketika berhenti di titik ini adalah ini dan ini dan ini. Yang lain ikut nurut. Tidak terjadi pertikaian, perselisihan, pertengkaran. Susunannya tersusun rapi. Programnya rapi dan jalan dengan baik. Makanya Islam sangat memberi perhatian kepada kepemimpinan, masalah pemimpinan itu, agar dia diikuti, ya, agar dia ditaati selama bukan hal yang maksiat dan berkaitan dengan safar. Akan dia touring 5 orang ke Jakarta, angkat salah satu dari 5 orang, siapa amirnya? Nanti dia yang menentukan di mana kita berhenti, makan di warung apa, dan kalau berhenti di titik ini apa yang akan kita lakukan. Dan dia akan menampung pendapat-pendapat kawan-kawannya.
sehingga tidak terjadi perselisihan dalam perjalanan tersebut. Yang ketiga, dianjurkan kalau mereka bisa melakukan safar pada hari Kamis. Itu lebih afdal. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an disebutkan Nabi SAW itu keluar untuk perang Tabuk di hari Kamis, dan beliau suka keluar di hari Kamis. Kalau bisa, ya. Misalkan rencana touring Jumat, rupanya bisa dipercepatkan, Kamis aja bro, supaya lebih berkah, karena Nabi suka keluar safar di hari Kamis. Maka itu lebih baik. Jelas ya? Yang keempat, dianjurkan agar safar mereka itu dilakukan di pagi hari. Artinya mereka keluar safar di waktu pagi. Kenapa? Karena waktu pagi adalah waktu yang paling berkah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dari Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum. Nabi menyatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah waktu umatku di pagi harinya. Bukur itu adalah waktu pagi. Waktu duha, itu bukur. Ini waktu yang berkah ya, usahakan jangan tidur di jam-jam tersebut. Ya, yang jualan hendaknya mulai buka tokonya di pagi hari. Yang musafar, ya usahakan di jam ini kita keluar. Baik, yang berikutnya, memilih teman yang baik, teman yang paham ilmu agama dan saleh. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisi salih wa jalisi su' ka hamilil misk wa nafikhil kir. Fa hamilul misk imma an yuhdhiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntinah." Nabi bersabda, perumpamaan, permisalan teman saleh, teman yang saleh, yang suka melakukan ibadah, taat kepada Allah, tahu agama Allah, dengan teman yang buruk, yang jauh dari Allah, senantiasa bermaksiat, itu lo seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Kata Nabi, kalau engkau berada di samping penjual minyak wangi, bisa jadi dia akan menghadiahkan untukmu sebotol minyak wangi. Tentunya kalau dia seorang yang dermawan. Ya. Atau kalau tidak, kamu bisa membelinya, dan paling minimnya kamu bisa mencium bau yang enak darinya. Tapi kalau ketiga-tiganya nggak ada pada penjual minyak wangi, ya ini perlu dilihat, ini jual minyak wangi atau jual comberan. Udah nggak mau ngasih hadiah, nggak mau dibeli, dia sendiri bau. Dan rata-rata penjual minyak wangi nggak mungkin ada seperti itu. Minimnya dia pakai pada tubuhnya sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang saleh, bisa jadi kita akan seperti mereka. Paling tidak, paling rendah, kita sudah mulai mencintai kebaikan yang ada pada diri mereka, dan itu modal besar untuk hijrah. Tatkala sudah ada cinta dalam hatinya untuk kebaikan. Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Ubudiyah menyatakan al-muhabbatu muharrikah. Cinta itu penggerak. Tatkala seorang sudah mulai mencintai kebaikan, maka insya Allah tidak akan lama lagi dia akan mengikuti kebaikan itu. Dan paling minim, dia tidak lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan ketika dia sendirian, atau ketika dia bersama teman-teman yang seperti dia imannya. Contoh kecil misalkan, kita berada di depan orang yang berilmu, orang yang taat, yang biasanya kita suka ngebul, ya kan, jadi nggak enak, ketahan dikit, ya kan. Lama kali lah Ustadz nih pulang dari rumah, dari tadi udah pengen ngisap, nggak bisa hisap. Ya, ini kan udah terlatih kita. Semakin sering kita bersama mereka, semakin biasa kita meninggalkan rokok. Lama kelamaan sudah terbiasa kita tidak merokok. Itu contoh kecil. Contoh kecilnya. Dan betapa banyak pembahasan ilmu agama yang terkadang kita tidak memperolehnya dalam majelis ilmu agama. Rupanya terjawab dan menjadi jelas bagi kita hanya karena duduk 5 menit dengan seorang ustaz. Jadi paham kaidah sujud sahwi. Jadi paham apa itu Jahmiyah, apa itu Mu'tazilah, apa itu Murji'ah, apa itu Asy'ariyah. Dan mendapatkan jawaban tentang syubhat-syubhat yang sudah berbulan-bulan kita mencari jawaban untuk syubhat itu.
Itu manfaatnya jemaah. Problematika rumah tangga dapat bimbingan dari seorang yang berilmu karena kita berada di sampingnya. Tetapi sebaliknya, kalau teman duduk kita adalah orang-orang yang buruk, jauh dari Allah, temannya model-model temannya seperti Abu Lahab CS. Abu Lahab CS kawannya misalkan. Ya. Itu sama seperti kamu berada di samping pandai besi. Dia akan membakar bajumu, sengaja maupun tak sengaja. Atau paling tidak kamu akan mencium bau yang tidak enak. Apa maksudnya? Maksudnya kita akan melakukan maksiat yang ia lakukan. Dia akan menjerumuskan kita ke neraka Allah dengan tujuan baik ataukah tidak. Karena ada teman terkadang, dia menganggap sebuah bentuk jiwa korsa, kesetiaan buat kawannya. Ketika memberikan sesuatu buat kawannya, yang sesuatu itu adalah pintu neraka Allah. Ini kalimat umum. Rinciannya saya kira kawan-kawan lebih paham. Ya kan? Ada kawan-kawan, saking setia, dia traktirin kawannya masuk ke diskotik. Diajak kawannya ngesu, nggak ada uang bro, biar gua yang bayar. Memang lu setia banget, jiwa korsa. Kesetiaan, padahal itu apa bah kalau kita membahasakan syar'i, dia mengajak kawannya untuk masuk neraka. Tapi bagi sebagian kalangan itu menganggap menuju kawannya setia. Nggak ada uang untuk minum, kawannya yang beli. Nggak ada uang untuk berzina, kawannya yang menyediakan. Nggak ada uang untuk masuk ke diskotik, kawannya yang bayarin. Kesetiaan. Tujuan dia baik. Tapi secara baik maupun tujuannya tidak baik, tetap sama aja. Itu namanya menggiring teman sendiri ke neraka Allah. Dia akan menggiring kita. Kita akan melakukannya. Dan paling tidak kita sudah mulai mencintai maksiat yang ia lakukan. Dan itu sebab besar kita akan terjerumus ke dalamnya. Tatkala kita sudah mulai mencintai sesuatu, maka suatu saat kita akan melakukannya. Al-mahabbatu muharrika, karena cinta itu penggerak. Betapa banyak orang yang tadinya taat kepada Allah, sudah mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya yang dulu, kemudian kembali melakukannya, mengulanginya karena kawan yang sekitarnya itu tidak mendukung dia untuk taat kepada Allah. Mengajak dia kepada kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Nah, maka memilih teman yang saleh dalam perjalanan itu amalah penting. Dan lebih dari itu, dia sudah saleh, berilmu lah lagi, sehingga ketika ada hukum-hukum yang berkaitan dengan agama, dia tahu dalam safar. Ini cara jamak bagaimana, kita jamak takdim atau jamak takhir, ya. Hukum jamak apa, bagaimana tata cara jamak, sujud sahwi, bagaimana sujud sahwi itu, kapan letak sujud sahwi sebelum salam dan kapan sujud sahwi setelah salam. Dia ada permasalahan di rumahnya, dia bisa curhat, dijawab oleh orang yang berilmu tersebut. Dia sudah mentalak istrinya, maka dia bisa bertanya hukum-hukum tentang talak. Apa itu talak roji, apa itu talak bain, ya, dalam kondisi apa si istri nggak boleh kita talak ustaz, dan seterusnya. Bertambah ilmunya dan bertambah imannya, dan paling minimnya dia terjaga dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang suka ia lakukan ketika dia sendirian atau ketika dia bersama kawan-kawan yang semodel dengan dia. Nah, yang berikutnya, agar dia membacakan doa kepada orang yang ia tinggalkan. Yang diajarkan oleh Nabi, astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Aku titipkan agamamu, amanahmu dan amalanmu kepada Allah Jalla wa'ala. Doa ini juga boleh dibacakan oleh orang yang dia tinggalkan. Misalkan antum yang pergi, saya bacakan kepada antum, bisa juga astaudi'ukumullah dinakum wa amalakum wa khawatim a'malikum, walaupun antum yang pergi, atau sebaliknya. Jelas ya? Kemudian ada berikutnya, agar dia mendapatkan izin dari kedua orang tua. Agar dia dapat izin dari kedua orang tua apabila dia memang tinggal bersama kedua orang tuanya. Dalil dalam masalah ini saya kira hal yang dimaklumi untuk menyingkat waktu. Ada berikutnya, dan ini sering kita tinggalkan, atau sebagian orang yang safar, baik karena ketidaktahuan atau terkadang karena lupa, yaitu salat 2 rakaat di rumah sebelum keluar safar. Salat 2 rakaat sebelum keluar safar, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Al-Imam Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami' dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharajta min manzilika fashalli rak'ataini tamna'anika makhrajas su'. Wa idza daqalta ila manzilik fashalli rak'ataini tamna'anika madkhalas su."
apabila engkau hendak keluar dari rumahmu untuk safar, maka salat dulu 2 rakaat agar kamu terjaga dari kejelekan-kejelekan yang ada di luar rumahmu. Dan apabila engkau pulang safar, sudah masuk ke rumah, maka salatlah 2 rakaat agar engkau terjaga dari kejelekan-kejelekan yang ada di dalam rumahmu. Ini salah satu sunnah Nabi yang seringkali kita tinggalkan ketika kita pulang, pergi atau pulang safar. Salat 2 rakaat. Karena lupa atau karena ketidaktahuan dari sebagian kita. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahihul Jami', riwayat Al-Bazzar dan Al-Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Subhanallah, sungguh indah agama kita. Dan memang luar biasa. Kita rasakan perasaan yang berbeda setelah kita sholat 2 rakaat baru safar dengan safar yang tidak kita lakukan sholat 2 rakaat sebelumnya. Sebelum kita hijrah mungkin belum tahu anjuran yang seperti ini. Ya namanya musafar ya, pergi begitu aja. Tapi setelah paham sunnah Nabi SAW, tuntunan dari Nabi SAW, kita hendak keluar sholat 2 rakaat. Begitu keluar kita lega. Ya. Allah memberikan kepada kita hati yang baik. Kita terjaga, terbimbing dalam perjalanan kita. Terjaga dari maksiat mata, bisikan-bisikan syaitan di dalam hati kita untuk berbuat zina dan yang semisal dengannya. Ya. Hati kita selalu tergerak kepada hal-hal yang baik dan seterusnya. Salat 2 rakaat sebelum keluar, demikian pula setelah pulang. Setelah pulang dari safar ada 2 salat ya. Yang pertama 2 rakaat sebelum masuk rumah untuk salat di masjid daerahnya. Yang kedua setelah masuk rumah 2 rakaat. Ini hadis Abu Hurairah. Adapun 2 rakaat di masjid kampungnya itu hadis Jabir dalam Bukhari. Baik. Kemudian yang berikutnya agar dia membawa bekal yang cukup di dalam safarnya. Beliau kasih contoh beberapa hal yang terkadang kita meremehkan, tidak menganggap kebutuhan itu. Tetapi dalam safar seringkali kita membutuhkannya. Kata beliau gunting kuku, kemudian cukur rambut dan semisal dengannya. Ini seringkali kita sepelekan kan. Akhirnya terkadang kita pulang safar, penampilan kita udah jorok, kuku panjang, kumisnya udah isbal, udah kayak pisang goreng hangus. Karena kelamaan di touring. Udah kumisnya isbal lagi, ya. Kemudian kena polusi lagi, ya, polusi Jakarta, Bandung sampai ke Jogja, pulang sampai udah kayak pisang goreng hangus, ya, pisang goreng hangus, ya, yang digoreng dengan oli bukan dengan minyak. Ya. Ini penting jamaah, karena sebagian anak muda asal ikut touring aja, nggak punya bekal, akhirnya menyusahkan orang lain. Ini tahu ini touring butuh uang, sampai ke Jogja kurang lebih harus ada uang misalkan 3 juta. Dia paksa dirinya, dia cuma punya uang 200.000, 500.000. Touring bro, kebersamaan. Betul kebersamaan, tapi juga perasaan orang lain. Yang orang lain repe-repe 1 juta, kamu sini 250.000. Terus beralasan, setia kawan bro, jiwa korsa. Ya jiwa korsa kalau terus menerus kayak gini, yang lain sakit juga hatinya. Ya kan? Menjaga perasaan orang lain perlu. Tidak boleh, kata Nabi, la dharara wa la dhirar. Tidak boleh memudaratkan orang lain dan diri sendiri. Kecuali ada kawan yang baik. Dia tahu kamu nggak punya uang, berangkat aja, biar saya yang ngomong. Ya. Hal-hal yang seperti ini sepele terkadang kan. Tetapi itu halus jamaah. Halus. Ya, sifat yang tidak baik, kita suka melakukan hal-hal yang membuat orang lain akhirnya jadi menilai negatif. Menilai kita negatif. Memberi nilai miring buat kita, walaupun secara ucapan mungkin dia tidak mengucapkannya demi menjaga persaudaraan di antara kita. Di dalam Islam memang kita ini dituntut untuk bersabar atas akhlak yang buruk dari orang lain. Tapi Islam juga menuntut kita untuk berakhlak baik, untuk menjaga perasaan orang lain. La dharara wa la dhirar. Jangan menyakiti dirimu sendiri dan jangan menyakiti orang lain. Menjaga perasaan orang lain. Maka hendaknya dipikirkan bekal untuk kepergiannya dan bekal untuk orang yang ia tinggalkan. Karena memang ada orang-orang yang suka touring, dia tinggalkan anak istrinya tanpa bekal. Dia touring bawa bekal. Di perjalanan touringnya dia makan enak, tidur di hotel. Anak istrinya di rumah makan tempe.
Terus dia kirimkan hadis tentang zuhud. Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah qut, ya, terigu atau tepung itu makanan pokokku. Dikirimkan hadis nih, istri-istri Nabi 2 bulan dapurnya nggak masak, dapurnya nggak berapi. Kebalik, zalim itu. Nabi menyatakan, kafa bil mar'i itsman an yudayyi' biman ya'ul. Sungguh seorang itu berdosa tatkala menelantarkan orang-orang yang berada di dalam tanggung jawab ya. Ngaca dulu sebelum ikut. Ya, saya layak nggak nih? Penghasilan sebulan sekian. Di perjalanan kayak gini pengeluarannya sekian. Ya, untuk anak istri dalam sebulan harus sekian. Ya, kalau mau mudaratkan jangan. Anak istri di bawah tanggung jawab kita yang hukumnya fardu ain. Andai kata istri kita adalah seorang yang konglomerat, tetap yang wajib bekerja adalah seorang suami. Askinuhum min haitsu sakantum. Berikan untuk mereka tempat tinggal di mana kalian tinggal. Min wujudikum wala tudharuhunna. Dari pendapatan yang kalian peroleh, dan jangan kalian menyempitkan hidup istri kalian. Nah, sebagian para suami suka touring, ya, melakukan perjalanan, bergaul, tapi anak istrinya tidak ditinggalkan bekal. Nah, ini zalim. Ini tidak boleh. Ya. Baik. Kemudian ada berikutnya, hendaknya dia mengucapkan doa ketika keluar dari rumah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, mungkin ini yang paling pendek dan paling mudah dihafal ya. Saya ulangi sebanyak 3 kali ya. Bismillah, kita baca bersama. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Sudah, itu yang paling pendek. Coba adik yang paling ujung ulangi. Yang paling ujung. Ya. Bagaimana doanya? Bismillah. Apa tadi doanya? Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan marzaqta. Bukan. Doa keluar rumah. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Lah, enggak pernah keluar rumah. Pernah keluar dari rumah enggak? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Pendek kan? Ini kita baca. Artinya sungguh indah. Dengan nama Allah, aku menggantungkan hatiku hanya kepada Allah. Tidak ada kekuatan dan daya kecuali hanya kepada Allah. Apa manfaatnya kita membaca doa ini? Kata Nabi, kalau dia membaca doa ini dikatakan kepadanya, kufita wa wuqita wa hudita wa tanaha anhu syaitan. Cukup untuk kamu, kamu akan dicukupi, kamu akan dijaga, dan kamu akan diberikan petunjuk, dan syaitan lari darinya. Mungkin terkadang kita mudah jatuh ke dalam godaan syaitan karena kita tidak membaca doa yang seperti ini. Sudah nggak baca doa yang seperti ini, kita sendiri juga kayak syaitan. Gimana nggak jadi korban syaitan? Kepribadian kita sendiri udah memang kayak syaitan. Nggak baca doa ini lagi keluar dari rumah. Ini soyok dihafal. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini lagu-lagu Inggris, ribuan ratusan lagu Inggris hafal. Pas doa keluar rumah bacanya gufronaka. Itu keluar WC bukan keluar rumah. Maunya yang pendek aja. Ayat doa keluar WC pun dihantam, yang penting doa, bro. Baik, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ada berikutnya, dia membaca doa dan zikir naik kendaraan. Di antara doanya adalah dia membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang merekam nanti mungkin bisa diulangi-ulangi ya, diulang-ulangi rekamannya. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Dalam riwayat Ali boleh diawali dengan bismillah. Ya, Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan tunggangan ini untuk kami, yang mana kami tidak mampu menundukkannya sebelumnya. Ya, coba kita resapi makna ini. Kalau di masa itu kendaraan adalah onta, kuda. Kalau Allah tidak tundukkan dia tidak akan tunduk untuk kita. Demikian juga pesawat. Kalau Allah yang tidak menjaganya,
Kalau sudah di angkasa, pilot pun nggak bisa memprediksi, ya kan? Allah perintahkan malaikat untuk memukul pesawatnya. Pilot bisa buat apa? Pramugari bisa buat apa? Ya, semua akan berteriakan. Ya, mau yang pangkat perada, mau yang pangkat jenderal, mau petani, mau preman, mau anak muda, mau orang tua, semua teriak. Ya kan? Kalau udah naik pesawat. Apalagi kalau udah pesawatnya mati di atas pesawat. Preman orang yang paling nakal ketika di bawah pesawat, dia yang paling banyak istighfar ketika dalam pesawat. Ya, orangnya nakal luar biasa. Orangnya suka ganggu orang lain, tantang petenteng tiap hari. Dan safarnya pun, tujuan terbangnya pun untuk bermaksiat, untuk berjudi. Begitu pesawatnya mati di angkasa, udah goyang, udah goncang, wah itu istighfarnya paling fasih, udah fasih kali istighfar, kayak orang Arab asli. Yang tadinya logat Sunda hilang jadi logat orang Arab asli. Ya, bukan lagi astagfirullah, lah langsung betul fa-nya betul-betul orang Arab, astagfirullah. Kalau di luar pesawat fa-nya bunyi apa karena orang Sunda. Begitu pesawat goncang langsung fasih fa-nya, langsung fasih kayak orang Arab asli. Para naik pesawat tadi tujuannya untuk maksiat. Begitu turun pesawat, udah selamat pesawat, rupanya sebagian mereka saling menertawai. Bro, tadi kaku kali, kayak mau mati aja, santai aja kali. Padahal dia juga tadi istighfar. Dia yang paling keras tadi istighfarnya, paling khusyuk berdoa. Begitu turun pesawat, nertawain orang lain. Ente ini pengecut bro ya, nggak punya mental kau nih, ya, nggak punya mental. Gitu aja takut. Padahal dia tadi udah keluar air matanya. Cuma nggak dengar sama orang lain, paling khusyuk doa aja. Begitu turun pesawat, ngantri bagasi, udah lupa. Padahal bisa jadi di saat ngantri bagasi, malaikat datang mencabut nyawanya. Bukan ketika pesawat sudah mati di angkasa. Maka doa yang seperti ini perlu kita resapi. Hingga pas naik pesawat, kita nyaman. Kita serahkan sudah sama Allah. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Subhanalladzi, Maha suci Allah yang telah memperuntukkan ini untuk kami, menundukkan kendaraan ini untuk kami yang kami tidak mampu melakukannya, dan hanya kepada Rabb kami akan kembali. Artinya apa? Mau di atas pesawat, mau di bawah pesawat, kalau kita mati tetap matinya kepada Allah, tetap masuk alam kubur, tetap dapat pembalasan dengan nikmat atau azab. Mau mati dalam pesawat, mau mati di atas tempat tidur, mau mati di atas spring bed, tetap setelah mati langsung dapat azab atau dapat nikmat sampai hari kiamat, siapapun dia. Nah, kalau ini tertancap dalam hati kita, nyaman kita. Kalau enggak berat jamaah, apalagi kayak kemarin baru-baru jatuh pesawat, naik pesawat pula. Ya. Setelah jatuh suatu pesawat, dibeli tiket pesawat itu pula. Dan goncang pula dia tahu, udah tak kemana-mana pikirannya. Ya kan? Walaupun pas turun sebagian orang saling ledein, ya, ceritain sama kawan, ya, sempat mati pesawatnya. Mati. Turun selamat. Mereka puji siapa jamaah? Pilotnya hebat kali, pilotnya hebat, pilotnya. Ada yang minta selfie dengan pilotnya. Ada yang saling menertawai, lupa sama Allah. Kenapa? Karena emang enggak masuk ke dalam hatinya doa tadi. Enggak ia bacakan. Tapi ketika seorang membaca doa tadi dan dia resapi maknanya, pesawatnya rupanya enggak jadi meledak, enggak jadi jatuh, dia ingat Allah yang menundukkannya, Allah yang menakdirkannya. Andai kata pun jatuh, maka Allah telah menakdirkannya. Mati sekarang dalam pesawat ataukah di luar pesawat, tetap dia akan menghadap kepada Allah nantinya. Tetap dia akan mempertanggungjawabkan seluruh amalannya kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga naik pesawat aman. Kalau enggak sanggup jamaah. Siapa yang bisa berbuat di angkasa? Pesawat di atas awan, di angkasa. Mati mesinnya. Petir luar biasa. Awan yang menggumpal, berwarna hitam. Cukup tebal, cukup banyak. Semua saya kira kalau udah dalam pesawat jamaah, mentalnya kurang lebih 11-12 sama semua. Ya kan? Jujur aja, ya. Mungkin ya, sebelum naik pesawat gagah-gagah sekali. Masya Allah. Itu naik pesawat, goncang pesawatnya, istighfarnya luar biasa. Pernah naik pesawat tujuan berjudi, tujuannya untuk korupsi, tujuannya untuk berbuat zina, tujuannya untuk bunuh orang. Di luar pesawat orang yang petantang petenteng, menampakkan kejantanan luar biasa.
Begitu pesawatnya goncang, Masya Allah, khusyuknya luar biasa berdoa. Istighfarnya yang paling nakal, dia yang paling banyak istighfarnya. Lemah kita jemaah. Betul nggak? Lemah. Kalau udah dalam pesawat, semuanya sama. Mau sipil, mau yang dari aparat keamanan, kalau udah goncang semua ingatnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lemah kita jemaah. Lemah kita. Baik. Adab berikutnya, agar dia memohon perlindungan dan penjagaan kepada Allah dalam safarnya, dan telah ada doa khusus dari Nabi. Beliau berdoa, Allahumma inna nas'alaka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa adhi 'anna bu'dah. Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'i as-safar wa ka'abati al-manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ya Allah, kami memohon kepadamu dalam safar ini kebaikan, ketakwaan dan amalan yang engkau ridhai. Ya Allah, ringankanlah safar ini untuk kami. Karena memang safar itu qit'atun minal azab, potongan azab, lelah. Ya, apalagi safarnya mungkin untuk patroli, untuk mengejar para pemberontak. Yang itu safar yang mulia, perjalanan kaki, ya, mungkin seperti sebagian saudara-saudara kita dari TNI, perjalanannya di laut atau pesawat, harus terjun payung dan seterusnya. Maka bacakan doa ini. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza. Ya Allah, ringankan safar ini untuk kami, sehingga safar perjalanan yang berat menjadi ringan. Wa adhi 'anna bu'dahu, dan pendekkanlah perjalanan yang panjang ini. Bukan berarti yang tadinya dari Jakarta ke Surabaya misalkan 1000 kilo, dia doa ini menjadi 500 kilo, pendek. Enggak. Ya Allah, berikan kekuatan dia, sehingga perjalanan yang begitu panjang rasanya seperti perjalanan yang pendek. Nah, perjalanan yang mestinya sulit menjadi mudah. Nah, Allah, ya Allah, engkaulah sebaik-baik penjaga kami yang bersama kami dalam safar, dan engkaulah sebaik-baik yang menjaga keluarga kami. Kami memohon perlindungan kepadamu dari kejelekan dalam safar dan dari pemandangan yang tidak baik. Karena betapa banyak kita dalam safar memandang sesuatu yang dengan pemandangan itu kita jadi syok, atau pemandangan maksiat mata dan seterusnya. Maka hendaknya kita baca doa yang seperti ini. Kami memohon kepadamu perlindungan agar tidak terjadi kejelekan ketika kami pulang terhadap harta dan keluarga kami. Karena na'udzubillah, kalau kita pulang kita dapati istri kita sedang selingkuh, sakitnya luar biasa. Kita pulang rumah tangga kita lagi kacau. Ya, pada sebelum safar kita sudah berangan-angan, istri saya demikian, anak saya demikian. Maka doa yang seperti ini hendaknya dihafal, dan masih ada beberapa adab lainnya, hanya saja waktu yang sudah habis ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan lainnya untuk membacakan adab-adab yang sisa dari kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Semua yang telah kita dengar bermanfaat dan memberikan berkah kepada kita semuanya. Sampai di sini ada hal yang mau didiskusikan? Ada hal yang mau didiskusikan? Nah, silakan. Pertanyaannya, mohon maaf suaranya, volumenya dikerasin dikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudi menanyakan untuk apabila kita melaksanakan safar pada saat jam 6 pagi, kemudian kita melaksanakan sholat sunat safar, itu setelahnya setelah sholat subuh itu tidak ada sholat lagi yang kita laksanakan. Itu apakah kita melaksananya sebelum syuruk atau bagaimana? Baik, Waalaikumsalam. Memang telah datang hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, la salata ba'da subhi hatta tatla' asy-syams wa la salata ba'da al-'asri hatta taghrub asy-syams. Tidak boleh salat setelah salat subuh sampai terbit matahari, selain salat syuruk maksudnya. Dan tidak ada boleh salat setelah salat asar sampai terbenam matahari. Ini dua waktu terlarang. Jadi semua
waktu terlarang sholat itu ada 5. Yang pertama setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua di saat matahari terbit, karena kata Nabi di saat itu tanduknya syaitan keluar. Dan di saat itu sebagian manusia menyembah matahari. Ini waktu yang kedua. Waktu yang ketiga ketika matahari berada di tengah-tengah langit pas. Waktu yang keempat setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Waktu yang kelima di saat matahari terbenam. Nah, para ulama menjelaskan, dan itu yang kuat, bahwa yang dimaksud dengan sholat, bahwa tidak boleh sholat di 5 waktu ini adalah sholat sunnah mutlak. Adapun sholat sunnah yang dikarenakan sebab, maka itu boleh. Di antaranya adalah 2 rakaat safar tadi. Itu bukan sunat mutlak, tapi itu sunnah yang dikarenakan sebab. Karena Nabi pernah sholat 2 rakaat ba'diyah zuhur setelah sholat asar. Karena beliau tidak sempat melakukannya ba'da zuhur karena ada tamu, maka beliau mengqadha'nya pada selesai ba'da sholat asar. Sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah dalam riwayat Abu Daud. Demikian juga dalam riwayat Abu Daud, Nabi pernah melihat sahabat yang melakukan sunnah qabliyah sholat subuh, sunnah fajar, dia lakukan setelah sholat subuh karena tidak sempat melakukannya sebelum subuh. Menunjukkan bahwa boleh melakukan sholat sunnah di 5 waktu terlarang ini, tapi sholat sunnah yang dikarenakan sebab, bukan sholat sunnah mutlak. Yang dimaksud tidak boleh sholat di 5 waktu ini adalah sholat sunnah mutlak. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Cukup? Kalau nggak ada, dari saya ke antum. Ada? Taib, nah, silakan. Siapa namanya? Asli Bandung, eh? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika safar sholat jamak menjadi wajib atau tetap sunnah? Masya Allah. Jamak atau qasar? Mungkin yang saudara maksud qasar. Nah, kalau jamak tidaklah wajib. Ya, jamak itu artinya mempertemukan zuhur dengan asar atau asar dengan zuhur, maghrib dengan isya atau isya dengan maghrib. Kalau zuhur dibawa ke asar, ini namanya jamak takhir. Maghrib bawa ke isya, ini namanya jamak takhir. Tapi kalau asar dibawa ke waktu zuhur, karena pas kita melakukan zuhur, waktu pas kita mau dalam safar atau mau berangkat lagi di tempat kita safar sudah masuk waktu zuhur, kita bawa asar ke zuhur atau isya ke maghrib, ini namanya jamak takdim. Jamak itu nggak mesti safar. Ketika seorang sakit pun boleh berjamak, atau ketika hujan dan dia tidak safar, ya, atau dikarenakan sebuah kondisi yang sangat sempit dia harus menjamak, ya. Yang syarat dengan safar adalah kasar. Kasar tidak boleh dilakukan kecuali harus dalam safar. Kasar itu memangkas yang 4 menjadi 2, zuhur menjadi yang 4 menjadi 2, ya, isya yang 4, asar yang 4 menjadi 2, yang isya 4 menjadi 2, maghrib yang 3 menjadi berapa? Tetap 3. Kenapa saya tanya? Ada kawan saya ya setempat baru belajar, ya maklum lah, ya kan, namanya orang baru belajar. Dia pangkas maghrib jadi 2 rakaat, ya. Terus dia awal ceritanya enggak merasa salah, bangga. Dia pulang dari Medan ke Aceh, alhamdulillah lah Ustaz, setelah kita paham sunnah jadi tahu cara menjamak sholat. Alhamdulillah saya langsung jamak tadi sebelum berangkat, maghrib dengan isya, sholat terus, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat. Anda bilang bahlul ente. Karena emang udah akrab kan. Kayak sering duduklah ngopi bareng. Emang ada yang seperti itu. Jangan kan zaman sekarang. Sahabat Ammar bin Yasir, pernah dengar kisahnya? Ketika beliau junub dan ingin mandi nggak ada air, beliau ingat bahwa tanah bisa menggantikan posisi air untuk orang yang junub, maka beliau menganalogikan ke air. Ketika orang junub mandi, maka kewajibannya airnya harus disiram ke seluruh bagian tubuh. Dan sekarang saya menggunakan tanah pengganti air, maka beliau berguling-guling di padang pasir. Hadisnya Bukhari Muslim. Pulang beliau ceritakan ke Nabi, maka Nabi pun menyatakan, innama yakfika an taquda bi yadayka hakadha. Wahai Ammar, sebenarnya cukup kamu tepukkan kedua telapak tanganmu ke tanah, kamu usap kedua telapak tanganmu, kemudian wajahmu. Ini juga memberikan kepada kita pentingnya ada orang berilmu sebagai kawan kita. Mesti ada jamaah. Dekatin kalau ada orang yang berilmu. Dan
Dan orang yang berilmu itu kalau dia jujur ikhlas kepada Allah, dia nggak akan jaim dengan ya orang-orang yang di bawahnya. Nabi orang yang paling berilmu, tapi orang bisa bertemu dengan Nabi di luar rumahnya. Pulang dari masjid ke rumahnya, Nabi ditemui, Nabi nggak jaim. Tahu jaim ya? Jaga image. Karena sudah sebagian orang baru cetek ilmunya, image-nya, jaga image-nya luar biasa. Kalah gubernur, kalah wali kota. Harus ada protokol mau jumpa sama ustaz. Ini kan orang butuh kepada ilmu. Lihat di sini. Pentingnya ada orang yang teman dekat yang dia berilmu. Sedikit ada masalah, kita bisa telepon. Ya, bersabarlah kalau teleponnya jarang diangkat. Atau WA-nya lambat dibalasnya kan. Tapi usahakan ada kawan kita yang berilmu. Sehingga setiap ada masalah, kita bisa tanya langsung. Nah, maka itu namanya kasar. Kasar apakah wajib ataukah sunnah muakkadah? Sebagian ulama berpendapat wajib. Di antara yang berpendapat wajib Abdullah bin Mas'ud dan Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu pendapat mayoritas ulama hadis seperti Imam Al-Bukhari. Tapi itu pendapat jumhur, mayoritas ulama yang lainnya tidak wajib, dia sekedar sunnah muakkadah, dan ini yang rajih wallahu a'lam bishawab untuk mempertemukan perbuatan Nabi dan perbuatan para sahabatnya. Sebagaimana Utsman pernah melakukan salat zuhur 4 rakaat di Mina, yang mana Nabi di Haji Wada melakukannya 2 rakaat. Maka yang rajih boleh 4 rakaat, tapi afdalnya 2 rakaat. Tetapi kalau dia salat di belakang imam yang muqim, maka hendaknya dia ikut jumlah rakaat muqim. Walaupun dia dapat 2 rakaat terakhir bersama imam muqim, tetap dia tambah 2 rakaat lagi karena dia salat bersama imam muqim walaupun dia musafir. Jelas ya? Baik, barakallahu fiik. Ada yang lain? Nah, silakan. Dari mana? Bandung. Siapa namanya? Udah nikah? Interogasi. Masya Allah. Mungkin Bapak Komandan ada kawat di sini yang belum nikah. Dia dinikahkan. Baik, apa pertanyaannya? Andaikan kita kalau mau safar itu kan berangkatnya sesudah sholat zuhur. Kita sholat zuhurnya masih di dekat rumah. Nah, nanti asalnya itu kita kerjakan setelah kita sholat zuhur yang di dekat rumah atau pas sudah keluar safar itu? Masya Allah. Ini pertanyaan yang bagus dan banyak salah kaprah dari sebagian orang. Perlu diketahui hadis-hadis tentang jamak dan qasar dalam safar itu berlaku tatkala orang itu udah safar. Adapun kalau dia masih di masjid daerahnya, masih di rumahnya, itu baru mau safar, belum musafir. Jangan dia menjamak dan mengqasar karena hadis-hadis jamak dan qasar dalam safar. Misalkan nih, teman-teman misalkan tinggal di asrama ini, mau berangkat ke Jakarta, ya, atau berangkat ke Jogja, apakah dengan pesawat ataukah naik mobil? Berangkatnya habis zuhur, habis sholat zuhur dia langsung jamak asar dan mengkasarnya dengan dalil Nabi menjamak dan mengkasar dalam safar. Nah, ini keliru kalau ini alasannya. Jelas ya? Kenapa? Karena dia belum safar. Kecuali misalkan teman yang tinggal di komplek ini, dia keluar dari komplek ini sudah di sebuah posisi yang bangunan di komplek ini rata-rata sudah tak terlihat apabila kondisi negara tidak penuh dengan bangunan yang tinggi seperti di masa Nabi. Karena hukum safar mulai berlaku tatkala kita sudah berada di jarak di mana bangunan kampung kita sudah tidak mulai lagi terlihat dengan kondisi zaman yang bisa diprediksi seperti di masa Nabi yang belum banyak bangunan tinggi. Misalkan sudah sampai ke berapa ratus kilo. Nah, itu boleh dia sholat zuhur maka dia langsung menjamak. Nah, itu boleh. Tapi kalau dia masih di rumahnya itu tidak boleh. Dia belum musafir. Kecuali sesekali dia melakukannya, bukan kebiasaan setiap kali safar. Itu pun bukan karena dalil safar, karena dalil lain, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyebutkan jamaah Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal zuhri wal 'asr wal maghrib wal isya min ghairi safarin wala khaufin wala matarin. Riwayat Imam Muslim. Nabi pernah menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya tanpa safar, bukan karena peperangan dan bukan karena hujan. Ada yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kenapa Nabi melakukannya? Maka beliau menjawab, liyarfa al-harja an ummati, untuk mengangkat rasa berat dari umatnya. Sesekali, itu bukan seringkali Nabi melakukannya. Bahkan Nabi ketika safar disebutkan murad, beliau salat zuhur di Madinah, kemudian asarnya di Masjid Quba. Padahal beliau keluar safar, enggak di Madinah tadi. Pas sudah sampai Quba baru salat asar. Ini perlu diperhatikan. Dan nanti saya naik pesawat, di pesawat juga boleh sholat.
nggak mampu berwudu, tayamum. Tidak ada air, tidak mampu bertayamum, maka diistilahkan oleh para ulama salatu faqidut tahurin, salat tanpa wudu dan tanpa tayamum karena tidak mungkin berwudu dan tidak mungkin bertayamum. Sebagaimana para sahabat pernah salat tanpa wudu dan tanpa tayamum karena tidak ada air ketika mereka mencari gelang Aisyah yang sedang hilang. Kemudian masuk waktu salat, tidak ada air dan belum turun ayat tayamum di saat itu. Maka sebagian mereka pun salat sebagaimana kondisinya. Apa dalil boleh salat tanpa berdiri karena kondisi yang tidak mungkin? Dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Apabila kalian berada dalam kondisi yang menakutkan seperti kondisi perang, maka salatlah sambil berlari atau sambil bertunggangan. Ini dalil digunakan oleh para ulama untuk salat di dalam kereta api atau di dalam pesawat yang kita tidak mungkin menundanya lagi. Karena kalau kita tunda keluar waktunya. Kalau maghrib kita turun pesawat, nanti masih sisa waktu isya, masih mungkin. Tapi misalkan kita berangkat ba'da zuhur, pesawat akan turun, kereta api akan turun nanti habis sholat maghrib. Gak mungkin asar kita bawa ke maghrib. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Setiap salat harus dilakukan pada waktunya. Maka dia lakukan salat dalam pesawat atau dalam kereta api. Mampu berdiri wajib berdiri, nggak mampu berdiri dalam keadaan duduk. Nggak mampu duduk, ini bingung jawabnya. Kalau nggak mampu duduk lagi, berarti apa? Berbaring di atas lambung kanan menghadap ke kiblat. Nggak mampu juga tidur terlentang, nggak mampu tidur juga Ustadz, jawab lagi, berdiri lagi. Kalau nggak mampu tidur, berdiri lagi. Nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk Ustadz, tidur. Nggak mampu tidur Ustadz, berdiri lagi. Jelas ya? Walaupun tidak menghadap ke kiblat karena di luar kemampuan. Makanya sholat tidak ada kondisi seorang lelaki boleh meninggalkan sholat. Hanya dua kondisi orang boleh meninggalkan sholat, haid atau nifas. Jadi kalau ada lelaki yang sedang nggak sholat, mungkin antum berbaik sangka aja, mungkin dia lagi haid atau sedang nifas. Jangan berburuk sangka, mungkin dia lagi haid atau nifas. Nah, kalau nggak lagi haid atau tidak lagi nifas, nggak mungkin dia nggak sholat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain atau cukup? Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, berapa jarak atau batas kilometer dari safar? Yang kedua, berapa hari batas dikatakan safar sampai kita dikatakan bermukim? Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat bagus, dan ini termasuk permasalahan fikih yang terjadi kesilangan pendapat di kalangan ahli fikih sangat kuat, termasuk khilafiyah yang sangat dalam ilmu fikih ini. Ini salah satu pembahasannya. Ada yang berpendapat dengan jarak 80 kilo, ya. Ada yang dengan lamanya, ada yang berpendapat 3 hari, ada yang berpendapat kembali kepada niat. Kalau dia udah begitu sampai berniat tinggal di sini selama 3 hari, berarti sudah hilang hukum safarnya. Namun yang rajih wallahu a'lam bishawab, dikembalikan kepada uruf. Ya, dalam sebuah kaidah fikih ada sebuah kaidah yang berbunyi al-'adatu muhakkamah. Uruf menjadi sumber hukum dalam sebuah permasalahan yang agama tidak menyebutkan ketentuannya. Yang dalam masalah agama tidak menyebutkan ketentuannya, seperti mahar misalkan. Wajib mahar dalam Islam kan, dalam pernikahan, tapi nggak disebutkan ketentuan mahar berapa jumlah maksimal dan minimalnya. Maka kembali kepada uruf, kebiasaan setempat. Apabila sebagian tempat memandang perjalanan jarak yang seperti itu sudah dikatakan musafir, maka berlaku padanya hukum musafir. Cuma yang menjadi masalah, sebagian besar masyarakat kita, mereka nggak pernah dengar yang namanya hukum safar, hukum-hukum yang berkaitan dengan safar, sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai standar dalam masalah ini. Maka jawabannya wallahu a'lam bishawab, yang namanya jarak safar itu ada tanda-tandanya. Ya, kalau dia musafar, kalau dia naik mobil pasti dia akan ngecek kendaraannya, ya kan? Siap-siap bekalnya, pesan ke keluarganya. Ini menunjukkan berarti dia jarak yang akan ditempuh adalah safar. Tapi kalau dia sekitar keliling di Bandung, saya kira nggak sampai ngecek kendaraan, ya kan? Maka ini sudah safar. Berapa lamanya yang rajih tidak ditentukan dengan waktu, selama dia masih dinilai di situ sebagai musafir. Masih dinilai sebagai musafir, maka dia masih musafir. Tidak mesti 3 hari, karena Nabi di perang Tabuk lebih dari 3 hari, kurang lebih ya belasan hari Nabi masih menjamak. Dan beliau tidak selalu berpergian. Terkadang beliau menetap, naik keluar masuk ke
kemah menunjukkan menetap. Demikian juga ketika Nabi haji wada, Nabi menetap di kemah. Tapi beliau menjamak dan mengkasar, dan lebih dari 3 hari, bahkan lebih dari 10 hari. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Saya kira sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kembali saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya secara khusus kepada orang tua kita, Bapak Komandan Bapak Nurdin, dan teman-teman TNI AU semuanya yang sedang berkarya untuk bangsa dan negara, yang semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberkahi usaha-usaha mereka. Semoga Allah Jalla wa'ala kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurga firdausnya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini pada kegiatan dan tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga tak lupa saya ucapkan syukuran jazilah teman-teman dari MBI dan yang lain-lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.